Oke, nggak apa-apa ya masih oke. Baiklah, sekali lagi saya sampaikan taqabbalullah minna wa minkum ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan itu apa bahasanya itu berbuah takwa ya. Terus kita bisa konsisten ya melanjutkan ibadah-ibadah di bulan berikutnya. Udah ada yang mulai puasa Dek mandi deh. Syawal? Ada yang mandi dulu. Dek, Bunda Belum dek Ibu. kuliah. Kita lanjut dengan kemarin yang belum sempat dibahas ini ya, the psychology behind consumer behavior. Ini em, topik yang lumayan, kalau menurut saya ini berkaitan dengan kemarin momen puasa dan Lebaran ya. Pasti kita banyak belanja. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas Habis makan jangan tiduran, bisa meledak. dengan Maaf, 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 maaf. eh, dengan apa perilaku konsumtif terkait kesehatan dan terutama gizi dan makanan kalau kemarin itu. Kalau ini mungkin nanti bisa dikaitkan dengan kesehatan. Oke, nah pertama itu saya eh, mendengarkan ungkapan dari Dokter Tan itu yang ahli gizi itu. Dulu waktu zaman Kongres Promkes beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 8 tahun atau 12 tahun yang lalu malah. Itu beliau bilangnya gini, kalau makanan itu dia diciptakan makanan dulu baru jadi memang sudah ada demikian gitu ya bentuknya sudah asli dari sananya real food lah gitu ya baru manusia diciptakan jadi apa memang Allah menciptakan ya Tuhan itu menciptakan makanan dulu baru eh, yang akan makan siapa gitu makhluknya diciptakan. Nah beda kalau dagangan itu dia diciptakan untuk mengikuti eh, manusia gitu. Jadi sebenarnya bukan bukan makanan ya dagangan ya dagangan gitu. Nah, apa tuh bedanya? Kita lihat. Hmm, bentar. Jadi, nah ini kalau ini ilustrasinya ini eh, kalau teman-teman sempat baca ya, sempat diklik ini artikel nih, artikel yang ada di Kompasiana membahas tentang eh, apa simple preparasi ya persiapan buat sahur buka gitu ya makanan selama Ramadan. Tapi saya bikinnya topiknya khusus buat anemia. Nah ini kalau di Kompasiana setiap tahun saya lihat dia ada eh, apa maraton ya menulis cara maraton. Jadi selama bulan Ramadan itu setiap hari harus bikin minimum satu cerita, satu tulisan. Gitu nanti dilombakan. Kemudian nanti ada misteri topik gitu ya, ada topik-topik khusus yang dia bikin yang temanya itu diumumkan pas hari H gitu. Nah, terus nanti ada hadiah-hadiahnya, banyak hadiahnya. Terus hadiah utamanya tuh umroh. Jadi kalau ibu-ibu yang suka nulis, lumayan ya kalau dapat hadiah umroh. Umrohnya plus plus. Kalau yang tahun ini saya lihat itu umroh plus Addis Ababa ke Ethiopia. Gitu. Nah ini gambarnya saya ambil dari kenangan waktu di Aceh. Nah, jadi pas di Aceh itu pas kita datang ke panti asuhan, di kepala SMP-nya ya, di panti asuhan itu ada SMP-nya kan. Nah, terus kita diberikan makanan jajanan itu, salah satunya tuh martabak, martabak durian. Ya, aduh enak banget itu, tapi terlalu manis kalau menurut saya sih. Gitu. Jadi nggak nyambung sih sebenarnya artikelnya sama apa namanya ilustrasinya ya. Tapi untuk apa? Kalau saya sih menulis itu untuk apa, tidak menyia-nyiakan foto gitu ya. Kenang-kenangan itu walaupun kadang-kadang nggak nyambung sama tulisannya ya saya simpan aja di situ di artikel. Jadi gampang kalau mau nyari. Kalau mau nyari foto itu, oh saya pernah ke sana, pernah ketemu sama siapa gitu. Jadi mengingatkan karena saya itu kan pelupa ya. Orang juga ini pelupa. Oke.
Nah, ini berkaitan dengan motivasi ya. Ketika kita belanja, nah kita kadang-kadang itu sadar atau alam bawah sadar kita sebenarnya yang drive kita, gitu, yang membuat kita belanja, membeli sesuatu itu kadang-kadang kita impulsif ya. Kadang-kadang kita merencanakannya, gitu. Kalau misalnya motivasinya memang diperlukan, memang kebutuhan gitu ya, berkaitan dengan lapar, dengan keamanan dan seterusnya, nah itu tentu bagus gitu ya. Atau keinginan saja gitu, bukan kebutuhan ya, tapi dia keinginan. Misalnya status atau ekspresi diri. Jadi kita mau, kita merasa bahwa kalau bisa beli itu tuh gitu ya, atau kalau kalau bisa makan di situ tuh itu keren banget. Nah, ini yang sering kita temukan pada anak-anak ya. Kemarin saya lihat ada yang membahas anaknya yang picky eating kemarin tuh ya, picky eater ya. Nah, nanti pada saat dia makin besar, pada saat anak kita itu sudah remaja, nah itu lebih banyak self expressionnya kelihatannya atau status ya ketika mereka memilih makanan, jajan gitu ya sama teman-teman. Nah, ketika kita tahu motivasi anak-anak kita atau motivasi masyarakat itu seperti apa, maka kita kemudian bisa menyesuaikan dengan pesan-pesan kesehatan yang ingin kita sampaikan kepada terutama keluarga kita ya, anak-anak kita. Oke, jadi kita tahu dulu nih kenapa anak itu beli itu, belanja itu. Kemudian berikutnya persepsi. Ya, persepsi itu memperlihatkan ketika seseorang melihat ya, mempersepsi suatu produk atau merek atau pengalaman lain yang berkaitan dengan membeli, proses apa transaksi gitu ya, pembelian gitu ya. Misalnya ada faktor kemasannya atau ya tadi mereknya itu ya, atau misalnya eh, cerita-cerita ya apa pesan-pesan yang disampaikan secara berantai gitu ya. Nah, itu bisa mengubah persepsi orang tentang apa yang ingin dia beli, apa yang akan dia beli. Gitu. Nah, ini memperlihatkan apa konteksnya ya. Jadi orang bisa menggiring. Nah, kita bisa menggiring nih persepsi anak-anak kita tentang apa yang ingin dia beli. Gitu. Nah, kalau saya sih sekarang nih pengalamannya lagi kejadian banget, kejadian banget. Selain makanan itu gadget ya. Anak-anak itu coba aja kalau mau beli atau tidak beli gadget gitu ya, itu mereka ada saatnya tuh mereka ngotot banget gitu ya, pengen banget yang itu tuh gitu ya, mereknya itu, warnanya itu misalnya gitu. Jadi dia tuh punya persepsi tertentu terhadap produk itu gitu. Nah, itu sulit sekali kadang-kadang. Nah, saya mengalami kalau di dalam keluarga saya tuh, mungkin teman-teman nanti bisa sharing juga di keluarganya seperti apa ya. Untuk anak-anak thinking misalnya, kalau saya itu mengalaminya tuh ketika mereka masih kecil, itu kalau dia tantrum ya berkaitan dengan gadget tadi itu luar biasa tuh. Jadi akhirnya kita ya udah beli, tapi pas beli itu kemudian namanya anak-anak kan cepet tuh rusak gitu ya. Jadi kalau saya tuh merasa kalau kita belinya mahal, barang yang mahal yang berkualitas, dan biasanya kalau kalau mau barang berkualitas kemudian awet, biasanya harganya mahal. Tiga hal itu ya, nggak bisa tuh apa namanya kita mau barang yang awet dan berkualitas ya, yang bagus tapi murah gitu kan, rasanya sulit banget seperti itu. Jadi kayaknya sayang nih kalau beli barang yang uh, apa mahal gitu ya. Jadi kita ya udah cari beli aja yang penting ada misalnya gitu. Tapi buat orang-orang tertentu gitu, atau anak-anak tertentu dia nggak mau yang murah itu. Nanti ketika dia makin besar dia udah makin paham. Nah, pada masanya, ini kalau anak laki-laki juga ya, anak laki-laki thinking pada usia tertentu udah di atas 19-20 tahun itu dia udah tahu. Bahkan ketika ditawarin untuk beli juga mereka nggak merasa perlu dan nggak minta. Mereka bisa nolak. Jadi sekarang tuh saya malah misalnya nawar-nawarin ya mau beli ini karena mereka udah kuliah kan ya, kalau udah 20 tahun kan
kita tuh merasa sebagai orang tua, oh ya harus difasilitasi nih anak gitu kan. Tapi mereka malah nggak mau gitu. Ada masa-masanya seperti itu. Nah, nanti beda lagi dengan anak-anak yang lain yang karakteristiknya yang lain. Kalau misalnya anak sensing itu dia pengennya yang apa? Yang eh, yang keren lah ya, karena dia penting juga tuh buat mereka, itu penting juga tuh penampilan ya. Jadi menurut mereka itu kayak prestis. Apalagi orang intuiting. Kalau anak intuiting itu justru dia sangat perfeksionis ya. Jadi maunya tuh apa yang dia impikan dan dia tuh ngotot banget kalau pengen itu pada usia tertentu gitu. Nanti kalau usia itu sudah lewat, dia udah bisa mempertimbangkan dengan lebih logis gitu pertimbangannya. Nah, jadi ternyata kalau saya lihat faktor usia juga itu mengakibatkan persepsi yang berbeda terhadap barang-barang tertentu ya, atau produk-produk tertentu. Masalahnya nanti dia akan berkaitan dengan aktivitas ya, aktivitasnya anak-anak gitu. Kalau dia masih di usianya masih terlalu muda kan biasanya mereka pakai buat main gitu. Nah, itu cara ngomongnya juga jadi lebih repot, lebih sulit gitu ya. Karena mereka menjadi sulit dikendalikan gitu. Nah, kemudian berikutnya emosi. Emosi ini memiliki peran penting, memainkan peran penting dalam decision making. Pada saat kami mengambil data tentang perilaku jajan anak-anak SMA, itu mereka mengakui bahwa kalau misalnya sedang uh, sedih, dia memilih untuk jajan gitu, untuk makan makanan tertentu gitu. Mungkin kita sampai sekarang juga ada yang seperti itu ya, ibu-ibu ya. Jadi makannya tuh emosional gitu. Kalau lagi sedih, lagi marah, atau lagi happy gitu. Nah, orang Indonesia tuh ya rata-rata manusia punya kebiasaan seperti itu ya. Setiap perayaan makan. Ada momen sedih, kumpul-kumpul makan juga gitu kan ya. Ada momen apa aja pokoknya harus ada produk yang atau makanan gitu ya yang kita kumpul-kumpul terus kita nikmati bersama atau untuk menetralisir situasi. Nah, ini yang kemudian digunakan oleh para penjual itu, marketer gitu ya, para sales gitu ya untuk menawarkan dagangan. Jadi dia menggunakan bujukan gitu ya, rayuan emosi ini untuk memberikan koneksi gitu ya, untuk menciptakan koneksi. Jadi keterhubungan dengan para konsumennya gitu. Jadi oh ini nih apa namanya ini menggambarkan saya kalau momen tertentu ya misalnya hari-hari Valentine lah misalnya gitu ya, hari-hari apa gitu ya atau perayaan tertentu, oh ini produknya harus harus kasih ini kepada seseorang misalnya itu hari guru, hari ibu, hari ayah misalnya gitu. Itu mungkin nanti bisa kita lihat keterkaitannya dengan bagaimana perilaku anak-anak kita atau kita sendiri bahkan ketika membeli produk gitu ya. Kemudian berikutnya social influence. Nah, jadi kadang-kadang kita dipengaruhi atau bahkan mungkin banyak dipengaruhi oleh orang lain ketika kita memilih suatu produk. Gitu ya. Jadi bisa keluarga terdekat gitu ya, ada teman, ada sosial grup, atau mungkin influencer gitu ya, yang memperlihatkan bahwa oh udah ada buktinya nih, udah ada reviewnya, udah ada rating. Biasanya kalau belanja gitu ya, ibu-ibu ya, ngecek dulu nih udah ada dapat apa bintang berapa, terus ada kesaksiannya seperti apa gitu ya. Begitu kita ketemu, oh ada komplainan. Nah, begitu ada komplainan kita langsung oh, jangan deh hati-hati nih kayaknya ini produknya mencurigakan gitu ya. Nah, kalau yang ini nih saya bikin artikel terkait makanan di daerah Bima. Nah, jadi ayah saya itu Allahyarham dulu lahirnya di Bima di NTB. Di Bima tuh ada Srikaya ya. Srikaya ini sebenarnya Srikaya ini ceritanya nih gambar fotonya Srikaya. Jadi di sini juga ada sih saya lihat ada pohon-pohonnya juga ya, cuma tidak sebanyak kalau di Bima tuh banyak mereka berkebun itu. Gitu. Nah itu termasuk makanan yang
real food gitu ya, yang mungkin harusnya lebih banyak kita galakkan. Saya pernah juga ke Garut ya, lupa saya namanya. Makanannya itu eh, kok kenyal apa? Seperti seperti semacam apa kalau di Sulawesi itu yang buat jadi sirup apa ya namanya ya? Markisa mungkin Ibu Markisa, dia yang mirip bulat. Markisa. Ya, betul. Mirip Markisa, tapi ketika saya tanya ini Markisa ya, bukan katanya gitu. Dia bilang namanya itu apa ya? Namanya tuh kalau menurut saya nggak bagus karena bahasanya berbeda ya, nggak enak didengar gitu. Tapi saya bilang ini kok enak banget, nggak sesuai sama namanya gitu. Jadi saya suka tuh kalau ke daerah-daerah, saya tanya-tanya makanan khas di sini apa gitu. Nah kemarin misalnya pas lagi sempat ke Aceh itu kita makan durian gitu ya. Saya merasa semua durian yang saya coba itu nggak ada yang nggak enak, enak semua. Tapi rasanya beda-beda gitu. Beda dengan kalau kita beli durian di sini ya, di Jabodetabek gitu. Kadang-kadang suka menyesal ya. Udah beli pas sampai rumah kecewa gitu. Nah kalau di Aceh itu kita bawa pulang juga semuanya tuh enak. Bahkan yang tampilannya kurang meyakinkan itu enak gitu ya. Jadi, nah ini bagus nih kalau kita bisa mempromosikan makanan-makanan yang ada di daerah kita untuk ya mungkin tidak bisa menandingi ya sebagai penyeimbang lah paling tidak dengan makanan-makanan modern gitu ya, makanan-makanan kekinian yang kita khawatirkan nih. Nih mungkin ibu-ibu juga lihat nih, kakak-kakak lihat nih anak-anak kita atau adik-adik kita pasca Lebaran ini coba perhatikan pada batuk nggak sih? Ada yang batuk, ada yang sakit gigi, ada yang sariawan, atau aman-aman aja makanannya pasca Lebaran. Aman, Bu. Aman ya? Alhamdulillah aman-aman aja, Bu. Alhamdulillah aman. Kalau saya melihat ini ya anak-anak pondok, jadi kita kan ada punya pondok nih di Subang. Ini anak-anak pondok pas pulang, kemudian kita mau anterin lagi, balik ke pondok kan hari ini ya, karena besok udah mulai aktif lagi. Itu pada batuk gitu. Kalau anak saya sakit gigi dan sariawan, tapi ada yang bisa sembuh sendiri gitu. Nah saya bilang, nah ini makanan nih. Ya, jadi apa banyak hal yang kemudian mempengaruhi. Salah satunya juga social influence. Mereka itu kalau sudah remaja jadi saling mempengaruhi ya sama temannya itu. Nah, kemudian ada lagi cognitive bias. Jadi consumer ini kadang-kadang dipengaruhi juga oleh apa eh, perasaan bahwa atau pemikiran gitu ya, keyakinan tentang sesuatu sehingga dia menjustifikasi gitu ya produk itu sehat atau tidak sehat, baik atau tidak baik gitu ya. Jadi eh, ketika mereka dapat informasi, kemudian mereka mengarahkan gitu ya. Tergantung juga nih ini anak yang kritis atau tidak gitu ya. Kalau misalnya jenis yang thinking, biasanya ketika dia mendapatkan suatu informasi, itu mereka nggak gampang percaya. Mukanya itu skeptis dulu gitu. Jadi dia diam dulu, nanti dia akan ya kalau bahasa kerennya, bahasa Islamnya itu tabayun ya, ngecek dulu. Bener nggak nih seperti ini. Gitu. Tapi ada juga anak yang misalnya tipikalnya uh, sensing ya, sensing itu kayaknya cepat merespon sama insting tuh. Cepat merespon, terus cepat terbawa gitu ya, ikut gitu ya, cobain gitu ya. Tapi ada juga yang uh, apa dia punya apa dia punya keyakinan bahwa harus tahu dulu isinya makanan ini apa gitu ada apa namanya harus punya pemahaman yang komprehensif dulu tentang produk yang akan dia beli gitu ya baru dia bisa menentukan untuk makan atau mengkonsumsi atau tidak jadi hati-hati juga dengan cognitive bias dan kadang-kadang kalau mereka merasa udah yakin tidak tidak mudah untuk digoyahkan gitu. Walaupun sebenarnya keyakinannya itu salah. Gitu. Misalnya anak cari apa namanya
sakit gigi. Jadi kan kalau gigi dan mulut itu rancu nih ya. Ini yang sakit apanya nih? Giginya, gusinya, atau eh, bagian langit-langit misalnya gitu ya, bagian bibir gitu ya. Terus sakit gigi dulu baru sariawan atau sariawan dulu kemudian dia jadi sakit gigi misalnya gitu. Nah, terus yang mana yang harus diintervensi gitu. Nah, itu mereka jadi apa, mempersepsi dan kemudian eh, memiliki pemahaman gitu ya, membuat pemahaman sendiri berdasarkan apa yang dia rasakan atau informasi dari temannya gitu. Atau dia tanya nih eh, orang yang punya pengalaman, kalau di rumah saya nih sekarang ada kakaknya, kakak sama si abang nih dua-duanya sakit. Tapi yang satunya si abang itu udah sakit gigi sejak belum libur. Dan saya sudah kasih saran untuk sikat gigi, jangan lupa, terus pakai mouthwash, terus pakai misalnya kumur-kumur air garam, kumur-kumur air apa sirih gitu ya. Terus bersihin giginya pakai dental floss gitu segala macam nih. Dan pada akhirnya sebelum sebelum kita, padahal udah janjian sama dokter gigi, tapi akhirnya nggak jadi karena dia ternyata tiba-tiba sembuh sendiri. Dia bilang, akhirnya nggak jadi ke dokter gigi. Tapi yang satunya lagi malah mulai sakit. Gitu. Jadi dia akan bertanya, mereka akan saling bertanya nih, si kakak kemudian nanya ke abang-abang kemarin pakai apa aja, bagaimana mekanismenya dia bisa sembuh gitu. Jadi biarin aja mereka teaching each other akhirnya. Gitu. Jadi eh, proses kognitif itu kalau pada anak-anak gitu ya, itu mereka bisa pakai vicarious learning istilahnya tuh ya. Kalau di teori sosial kognitif, teori SCT ya, atau teori sebelumnya itu namanya social learning theory gitu. Tapi kemudian dikembangkan menjadi social cognitive theory. Mungkin kemarin itu kita di intermediate atau di S1 udah pernah belajar tentang teori-teori perilaku ya. Nah, itu mereka saling mempengaruhi proses kognitif dengan persepsi dari temannya atau contoh ya, modeling, teladan dan sebagainya. Kemudian, nah, scarcity and urgency. Jadi prinsip. Nah, ini gara-gara ada sosial media ya, ada internet ya. Jadi FOMO ya, jadi fear of missing out pada pada remaja terutama ya, membuat mereka jadi belanja apa yang menurut mereka itu atau dia persepsi sebagai tawa penawaran yang terbatas waktunya, kemudian eh, apa mendesak gitu ya, harus banget dibeli sekarang gitu. Jadi mereka itu apa namanya tergoda gitu ya, tergoda gara-gara dianggap oh ini barangnya jumlahnya terbatas, kemudian dijualnya juga secara terbatas waktunya gitu ya. Padahal itu sebenarnya hanya apa taktik ya, hanya strategi untuk meningkatkan efek psikologis dari apa yang dijual itu. Gitu. Jadi orang merasa bahwa dia punya kebutuhan yang mendesak ke produk itu. Nah ini hati-hati nih kita ya, kalau kita mau belanja ya, mau beli, jangan sampai kita terjebak. Gitu ya. Nah, kemudian trust and credibility. Jadi kalau buat orang-orang tertentu, orang keliling kayak saya misalnya, nah ini bisnis itu atau belanja itu berdasarkan kepercayaan terutama ya biasanya. Konsumer itu biasanya eh, cenderung gitu ya untuk membeli merek yang mereka percaya. Jadi punya pengalaman baik terhadap suatu merek atau suatu produk. Nah, nanti mereka akan repeat order untuk barang yang sama biasanya. Jadi dia harus dibangun dengan komunikasi yang jelas ya, yang terbuka. Kemudian kualitasnya juga harus konsisten gitu ya. Kemudian harus transparan. Proses misalnya kalau ada komplain dan sebagainya gitu ya, ada penjelasan yang terbuka gitu ya, yang transparan. Kemudian pengalaman belanja yang positif gitu, yang nyaman. Sehingga nanti dia akan terbangun perasaan kepercayaan gitu ya,
sehingga dianggap produknya itu kredibel. Oke. Kemudian learning and experience. Nah, ini berdasarkan apa yang dipelajari dan apa yang dialami. Nah, kemudian orang itu kita akan melihat bagaimana si penjualnya ini memang yakin gitu ya. Memang kita yakini dia memberikan pelayanan pasca pasca apa pembelian gitu ya. Apa istilahnya itu purna jual ya istilahnya ya. Layanan purna jualnya seperti apa. Jadi kalau orangnya ramah gitu ya, kemudian ada plus-plus ya setelah ini ada garansi dan sebagainya gitu. Nah, itu kita akan kembali lagi untuk mempertahankan eh, konsumsi barang yang sama atau merek yang sama. Nah, ini tadi rahasia dark marketing ya. Bedanya makanan tadi ya dengan dagangan. Nah, ini kalau dagangan itu yang dia jual, ini istilahnya Dokter Tan kemarin itu ya, yang dijual kepada orang para pedagang itu sebenarnya mereka menjual dua hal. Kalau istilahnya Dokter Tan itu dia bilang ketakutan, ini yang nomor 11, ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan ketakutan dan keserakahan. Nah, keserakahan itu nomor 2. Nafsu ya. Jadi orang itu merasa tadi tuh kalau misalkan diskon-diskon segala macam itu sebenarnya meningkatkan limited edition, limited offer gitu ya. Itu jadi orang merasa bernafsu gitu ya. Urgent nih harus beli barang itu gitu. Nah, ini apa namanya? Kita perlu hati-hati ya. Kita perlu memahami apa upaya orang untuk menjual suatu produk yang mempengaruhi dengan cara mempengaruhi kognitif dan psikologisnya kita sebagai pembeli. Atau kalau kita mau menjual ya berarti ini bisa kita pakai nih untuk kita sampaikan social marketing gitu ya atau istilahnya atau pesan-pesan kesehatan kita gitu ya kepada misalnya kalau kita mau ngomong ke anak-anak berarti kita harus ngomongin mimpinya mereka ya nanti anak-anak ini maunya apa sih mereka itu inginnya apa kita jual mimpi misalnya kalau anak-anak kemarin itu kasusnya di pondoknya anak saya merokok kemudian banyak pelanggaran ya handphone gitu ya kemudian kabur dari pondok untuk main dan sebagainya gitu ya nah itu misalnya ya saya datang ke pondok kemudian kita melakukan konseling konseling kelompok kepada sekian belas anak. Oh, lebih dari 20 kayaknya tuh kalau di total. 20 sekian anak. Nah, itu salah satu yang kita diskusikan itu, Abang nih kalau kalau merokok ya, Abang habis dari sini nih, habis dari pondok, kalau udah lulus dari pondok, Abang mau apa? Misalnya gitu kan ya. Abang tuh mau sekolah di sekolahan impiannya dia, misalnya, atau mau kuliah nanti ya di luar negeri, kemudian nanti misalnya bekerja di tempat yang keren, yang gajinya besar, misalnya kita di perusahaan multinasional, misalnya gitu. Mereka punya mimpi-mimpi itu. Disuruh bikin tuh, dituliskan atau dibayangkan apa tuh yang dia inginkan. Lalu kasih contoh, ada nih seorang anak yang udah dapat beasiswa ke luar negeri, udah siap semuanya, udah beres dokumennya, tapi dia harus tes kesehatan. Nah, tiba-tiba pas di tes kesehatan, kelihatan deh paru-parunya misalnya gitu ya, ada masalah dengan paru-paru. Akhirnya dia jadi nggak bisa dapat beasiswa itu. Padahal beasiswanya enak banget, keren banget di negara impiannya mereka. Gitu. Atau ya sama, kerja juga gitu kan ya, kalau kerja di tempat bagus kan mereka punya persyaratan-persyaratan seperti itu misalnya. Ya, jadi sekarang kita balik aja sebagai tenaga kesehatan, kita gunakan darkest marketing ini, rahasia darkest marketing ini untuk membungkus gitu ya, membungkus pesan kesehatan. Cuma yang agak sulit kalau menurut saya itu untuk orang tua. Jual ke orang tua itu kan masa muda ya. Ini saya kejadian nih pada saat misalnya
edukasi atau konseling kepada ibu-ibu Aisyah. Ibu-ibu Aisyah itu kan usianya udah rata-rata di atas 50, di atas 60 gitu ya. Itu kalau lagi ada konseling booth-booth kita buka konseling majelis kesehatannya, dengerin konsultasinya ibu-ibu ya, nenek-nenek itu, mereka tuh komplainannya kayak gitu, misalnya eh, dia kasih lihat nih tangannya tuh sekarang sudah keriput gitu, terus ada bintik-bintik misalnya gitu. Saya harus makan apa supaya kulitnya itu muda lagi, elastis lagi misalnya gitu. Nah, gimana coba kalau kayak gitu jawabnya? Ini kalau teman-teman ada yang punya tips and trick, boleh juga berbagi ya. Kalau saya waktu itu, saya bilang, Ibu, ini proses yang eh, apa apa tidak tiba-tiba kan ya. Aging itu kan tidak tiba-tiba gitu kan. Dia proses yang lama terjadi, tergantung dari apa yang kita, dan kita nggak bisa mengobati kalau orang apa eh, kondisi tua itu kalau dia kita mau sebutkan sebagai penyakit, itu penyakit yang tidak ada obatnya. Tua ya semua orang akan, itu apa ya, sunatullah gitu kalau bahasa ibu saya, sunatullah. Jadi ya kita terima aja. Tinggal sekarang bagaimana kita mempertahankan kualitas hidup kita, gaya hidup kita ini, yang misalnya gaya hidup yang gaya ibadahnya kemarin gitu, jangan sampai turun gitu ya, konsistensinya itu. Atau kalau jual ke orang sakit, nah kalau jual ke orang sakit keajaiban, pengennya buru-buru sembuh gitu ya, sembuh instan. Oke, ini terakhir, ada yang ingin direspons mungkin teman-teman, ada mau yang sharing? Artikel tulisan, oh ya. Ini artikel tentang sejarah kenapa sih sarapan kita itu berubah jadi, contohnya eh, sereal tuh ya. Dianggap sampai sekarang pun banyak yang menganggap bahwa ini apa yang sereal, maksudnya sereal yang itu ya, yang sudah di sachet gitu ya, yang sudah dikemas gitu kan. Jadi the business ini dianggap sebagai sarapan yang sehat dan cepat dan praktis. Nah, ini di artikel ini diceritakan bagaimana dulu eh, sejarahnya, atau misalnya orange juice gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau kata dokter kan, em, kalau masih bisa ngunyah ya jangan di jus makanannya gitu, buah-buahannya itu ya dikunyah gitu, karena beda nanti kandungan gizinya misalnya gitu ya. Hmm, Kayak jus, kemudian oat gitu ya. Jadi sebenarnya eh, dulu dia sebenarnya tidak umum, tapi kemudian dianggap bahwa oh ini tinggi vitamin C dan sebagainya. Jadi eh, kita perlu melihat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya, sehingga kita tidak dengan mudah dipengaruhi oleh eh, apa yang dibuat oleh orang gitu ya, yang kemudian dia jual, yang mereka jual gitu ya. Karena tidak semuanya itu bagus dan cocok gitu ya. Yang pernah saya lihat, saya dengarkan langsung itu juga misalnya minuman minuman yang berion, minuman ion itu ya, semacam Isotonik ya, Bu. ya gitu kan. Jadi ada kasus-kasus yang mengakibatkan terjadi istilahnya mereka tuh diabetes akut gitu ya. Jadi eh, lonjakan gula darah pada saat itu, dan kemudian akibatnya fatal. Saya nggak tahu apakah itu kasus atau memang ada bukti seperti itu ya. Jadi intinya kalau saya sih merasa ya kalau emang mau minum minuman berion ya udah minum aja air kelapa beneran gitu daripada beli yang sudah dikemas-kemas misalnya gitu.
Atau mungkin kalau zaman dulu kita misalnya diare, minum oralit gitu ya. Kalau itu kan memang ada dasar ininya ya, ada dasar apa ilmiahnya gitu kan, bahwa memang eh, elektrolit itu diperlukan dan dia bisa dibuat sendiri. Baik, saya rasa itu untuk sesi yang pertama. Ada yang ingin direspon, Ibu-ibu? Aman, Bu, aman. Aman ya? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Kita lanjut lagi berarti. Sebentar, saya buka file berikutnya. Oke, berikutnya kita akan diskusi tentang hasil tindak lanjut dari hasil eh, bukan analisis ya, kemarin identifikasi ya masalah kesehatan di dalam keluarga kita, dalam keluarga ibu-ibu yang sudah disampaikan, ada beberapa yang sudah mengerjakan itu saya lihat. Terima kasih karena sangat em, lengkap saya lihat ya, detail gitu ya ceritanya. Padahal saya baru baru minta beberapa aspek aja ya. Nah, kita lanjutkan dengan determinan sosial kesehatan reproduksi. Nanti bisa dikaitkan dengan hasil survei eh, teman-teman yang sudah dikerjakan di dalam keluarga. Hmm. Kita akan lihat nanti bagaimana faktor-faktor ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau determinan ya, terutama faktor sosialnya, eh, situasi kesehatan atau secara spesifik kesehatan reproduksi pada tingkat keluarga kita nanti. Gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalnya ada inequity ya, ada ketimpangan, kita bisa eh, cek juga, bisa identifikasi juga, kemudian nanti eh, kita interpretasikan hasilnya dan implikasinya apa. Jadi harusnya kita bagaimana nih menghadapi keluarga kita yang tadi sudah kita identifikasi tadi, gitu ya. Nah, kita lanjutkan juga dari topik yang sudah kita bahas kemarin ya di awal, tantangan situasi kesehatan reproduksi di Indonesia itu ya, kasus-kasus yang eh, kesakitan dan kematian gitu ya, berbagai masalah itu masih cukup banyak, masih tinggi gitu ya. Kemudian permasalahan akses, kemudian intervensi ini digambarkan bahwa nggak cukup tuh kalau hanya intervensinya medis. Maka kerangka social determinant of health ini menjadi penting untuk kita bisa memahami secara komprehensif situasinya. Gitu ya. Kesehatan reproduksi bukan hanya persoalan biologis, ia adalah cerminan dari ketidaksetaraan sosial yang tertanam dalam struktur masyarakat. Kalau statementnya WHO ya, Commission on SDH. Nah, kerangka konseptualnya seperti ini. Determinan struktural itu nanti akan mempengaruhi determinan antara yang kemudian nanti berdampak pada luaran cash flow yang seperti apa, gitu ya. Dari dasarnya nih determinan struktural, posisi sosial ekonomik
Jadi kelas sosial, kemudian pendidikan, pekerjaan, income, gitu ya, kemudian gender dan norma sosial, kemudian etnis dan ras, kemudian kebijakan pemerintah, nanti akan bisa mempengaruhi, sangat mempengaruhi determinan antara yaitu kondisi lingkungan rumah dan kerja, perilaku kesehatan gaya hidup, dukungan sosial dan jaringan komunitas, akses pelayanan kesehatan, dan faktor psikososial. Nah, akhirnya dia akan berdampak pada kesehatan ibu, kehamilan, perilaku seksual, kemudian penggunaan KB, kejadian IMS, stigma, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang boleh kita sambil dikaitkan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan data di dalam keluarganya ya. Misalnya untuk kasus-kasus ada kejadian misalnya tinggal di wilayah yang memiliki budaya berbeda. Ada ya? Yang teman-teman di sini yang long distance married misalnya gitu ya, beda pulau atau bahkan beda negara misalnya tinggalnya gitu ya, karena pasangannya sedang kuliah di negara yang lain misalnya gitu. Kalau misalnya bagus ya, kalau misalnya bisa ya diajak bareng-bareng keluarganya gitu ya, lebih aman gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya berarti eh, ada periode di mana keluarga itu eh, terpisah dalam periode tertentu, kemudian mereka akan bertemu secara periodik misalnya gitu ya, dalam hitungan pekan atau bulan misalnya gitu. Nah, bagaimana proses komunikasi itu kemudian berjalan dengan baik sehingga situasi kesehatan secara umum atau kesehatan reproduksi secara spesifik itu bisa aman gitu ya. Karena kita tahu namanya orang menikah misalnya gitu ya, punya pasangan halal, tentu mereka harusnya memiliki hak dan kewajiban gitu kan misalnya, atau mungkin yang terkait dengan kebutuhan, keinginan gitu kan, atau mungkin gaya hidup dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana mengkomunikasikan tuh situasi seperti itu. Karena kalau tidak diantisipasi, maka hal itu mungkin dianggap ya biasa-biasa aja, tidak tidak pernah dibicarakan, tidak pernah terpikirkan. Tetapi kita nggak tahu nih, bisa saja nanti di kemudian hari ada sesuatu yang berakarnya dari situasi masa lalu itu gitu, yang tidak diselesaikan. Gitu. Jadi diupayakan supaya segala sesuatunya itu bisa dibicarakan secara terbuka, misalnya gitu ya. Nah, terus lagi misalnya untuk kasus kita punya anak yang jauh sekali rentang usianya sehingga pola asuhnya ini menjadi berbeda misalnya gitu kan, sehingga kemudian mungkin juga bisa berpengaruh terhadap situasi kesehatan anak misalnya gitu, atau mungkin juga orang tuanya sendiri gitu kan. Ada beberapa yang saya lihat misalnya mengidentifikasi bahwa salah satu dari pasangan atau anaknya misalnya ada yang gizinya kurang misalnya gitu, atau sebaliknya ada yang gizinya lebih atau bahkan mungkin obesitas misalnya gitu. Nah, itu kemudian bisa disebabkan ya, kita bisa identifikasi penyebabnya apa nih. Gitu. Apakah misalnya ada faktor-faktor yang tidak bisa diubah, misalnya ya ada genetik misalnya atau hal-hal lain yang mungkin bawaan dan sebagainya gitu ya, tidak bisa diubah, atau lebih banyak variabel-variabel ya, faktor-faktor yang kita bisa kendalikan sebenarnya misalnya. Jadi itu kita bisa lanjutkan dengan identifikasi ya di dalam keluarga kita sendiri. Nah, kemudian untuk perspektif sosial dalam kesehatan reproduksinya itu kita bisa lihat di Indonesia ini masih ada nih yang menganut gitu ya, menganut norma budaya bahwa hal-hal tertentu itu tabu untuk didiskusikan di dalam keluarga. Ya, jadi dianggap bahwa nanti juga anak ngerti sendiri, nggak usah diajarin, nanti juga dia tahu sendiri misalnya gitu pada saat remaja. Atau nanti mau menikah terus dianggap bahwa biarin aja, ada nggak kayak gitu nih? Pas mau nikah
nggak apa ya, orang Islam itu tuh masalahnya ya, orang Islam itu padahal sebenarnya kita punya ya lembaga-lembaga untuk melakukan konseling, untuk melakukan apa ya, apa istilahnya tuh, catin, apa kelas, apa sekolah catin ya, kursus catin ya kan, kursus untuk calon pengantin gitu, yang diselenggarakan oleh Puskesmas dengan KUA gitu kan ya, atau mungkin bisa dikoordinasi juga dengan BKKBN dan turunannya gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita kelihatannya tuh kurang dimanfaatkan. Beda dengan kalau yang non Muslim itu mereka pakai apa namanya, faith base gitu ya, pakai gerejanya misalnya dan sebagainya, itu bisa sampai berbulan-bulan itu harus mengikuti kursus-kursus itu dan harus lolos gitu, harus dapat sertifikat baru bisa menikah misalnya gitu. Jadi ada hal-hal yang uh, dianggap bahwa tidak apa ya, tidak nyaman didiskusikan di dalam keluarga. Nah, ini bagaimana kita di dalam keluarga kita mengidentifikasi pola komunikasi. Kemarin kita sempat diskusi tentang itu ya, mengidentifikasi pola komunikasi antar keluarga gitu. Jadi hal-hal apa yang dibicarakan, hal apa yang anak atau orang tua itu merasa tertahan gitu, merasa nggak nyaman kalau membicarakan hal itu. Gitu. Kalau saya kasih contoh, atau nanti deh contohnya ya. Akses informasi yang berikutnya, literasi kesehatan reproduksi, sumber informasi ya, formal atau informal. Kemudian banyak ya maraknya misinformasi dari media sosial, itu perlu diantisipasi. Kemudian relasi kuasa gender, siapa nih yang memutuskan untuk eh, menggunakan layanan kesehatan tertentu, kapan bisa digunakan gitu, Pak, atau menunggu apa, menunggu siapa misalnya gitu ya. Bagaimana otonomi untuk kesehatan reproduksi perempuan misalnya gitu. Kemudian keputusannya seperti apa dan komunikasinya seperti apa, pola komunikasi. Kemarin itu saya di rumah ada contoh ketika anak saya, jadi karena anak saya yang bungsu ini mau sekolah, mau lulus sekolah kan ya, mau lulus SMA, SMP, dia harus cari SMA. Nah, SMA itu kan apa namanya, macam-macam pilihannya, banyak sekali gitu. Kemudian dia punya impian juga. Nah, karena anak intuiting ini repot banget nih ya, karena agak lain tadi ya. Kita nggak bisa nebak isi hatinya, nggak bisa nebak jalan pikirannya, dia punya pola sendiri gitu. Dan kita merasa pada usia SMP SMA ini sulit dikendalikan gitu. Nah, saya mengandalkan abangnya karena abang ini tentu dia sudah melewati masa itu, tidak mengalami kebingungan itu gitu kan ya. Jadi minta supaya abangnya yang diskusi dengan adiknya. Tapi kemudian abangnya bertanya, tiba-tiba, kenapa Bunda masukin Abid ke Gontor, dia bilang gitu. Ini pertanyaan orang thinking ya. Orang thinking itu kalau bertanya sebab akibat, itu dia pengen minta data, jawaban yang logis. Tapi karena saya orang feeling, saya salah jawabnya. Jadi saya jawabnya tuh pakai perasaan. Saya apa namanya, meraba perasaannya dia. Jadi saya tanya kembali, malah tidak saya jawab, saya malah bertanya kembali. Saya lihat, kemudian saya tanya kembali, apakah abang merasa tidak nyaman? Apakah abang merasa di Gontor itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan? Atau apakah abang merasa uh, apa, terpaksa gitu ya, merasa menyesal gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh tentang perasaan. Kebayang nggak? Nggak nyambung ya komunikasinya ya. Ekspektasi antara orang tua dengan anak itu. Dia kepengen, dia apa? Dia bertanya mengharapkan jawaban apa, tapi malah ditanya balik gitu. Ya. Kemudian beberapa saat setelah itu dia diam kan ya. Ya bukan gitu katanya gitu kan. Tapi kelihatan dia bingung. Lalu saya merasa oh ya saya salah. Saya salah, tapi saya nggak tahu nih bagaimana bagaimana menetralisir situasi itu. Akhirnya kami dia udah diem-dieman beberapa saat. Lalu sampai tiba waktu sholat. Nah selesai sholat saya panggil lagi tuh si abang.
Saya bilang begini, Abang, sorry, sebelum itu saya bilang gini, Abang sebenarnya banyak pondok-pondok yang lain. Bunda tuh seneng banget waktu abang bilang mau mondok, saya bilang gitu kan ya. Jadi apa yang terpikirkan itu Gontor. Kenapa? Karena kalau pondok yang lain itu mahal gitu. Ada yang ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta gitu. Dan menurut dia, menurut saya ya, saya pikir ya, dia nggak puas dengan jawaban itu. Dia nggak nanya, nggak mempermasalahkan biaya kan ya. Dia cuma nanya kenapa gitu. Kok saya malah ngomongin biaya gitu. Jadi saya merasa oh iya jawaban saya salah. Nah selesai sholat saya panggil, lalu saya bilang begini, Abang, ketika orang menentukan jalan pilihan studi atau karirnya dia, studi ya terutama ya sekolah ya atau tempat kuliah. Pertama yang dia inginkan, orang kalau mau kuliah, itu sebenarnya kan dia mau belajar ya. Belajar itu untuk apa? Belajar itu untuk menyelesaikan masalah. Kan gitu sebenarnya ya. Teman-teman nih kuliah, dikasih masalah kan? Dikasih case ya, dikasih kasus, dikasih masalah, dikasih ujian, dikasih tugas dan sebagainya. Disuruh menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi sejatinya yang ingin kita harapkan adalah abang tuh belajar menyelesaikan masalah-masalah kecil dalam hidupnya gitu. Jadi pertama tujuan utamanya anak memilih sekolah itu di tempat memilih tempat di mana dia belajar untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya dan bukan hanya permasalahan hidupnya saat ini, tapi juga di masa depan itu loh. Ya, jadi carilah sekolah yang membuka wawasanmu tentang masa depan kan gitu. Nah, ini ibu-ibu udah sesuai nggak pilihan sekolahnya saat ini? Boleh dipikirkan ulang. Satu itu. Dua, saya bilang lagi. Kalau orang cari sekolah, itu sebenarnya dia sedang membuka jaringan, meluaskan jejaringnya yang nantinya akan dia pakai. Coba lihat, orang kalau udah habis baru aja lulus, udah pengen reunian. Lihat nggak sih? Anak TK reunian, anak SD reunian. Baru berapa hari, baru berapa minggu bubar-bubar udah pengen reunian bahasanya gitu. Jadi sekolah itu supaya apa? Supaya nanti bisa reuni. Sebenarnya apa reuni itu? Jaringannya nanti dia akan pakai ketika berkarir, akan apa ya tadi kembali lagi ke kehidupan-kehidupan itu tadi gitu, berbagi tentang situasi keluarga, tentang pengasuhan anak dan sebagainya. Gitu. Jadi dua itu tadi aja. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan tadi pemilihan apa namanya? Sekolah untuk si adik. Jadi saya tuh ekspektasinya adalah si abang karena dia sirkulasinya di dalam Vivin itu dia menaklukkan adik. Saya minta supaya abang itu bicara dengan si adik gitu loh tentang pilihan sekolahnya. Ekspektasinya seperti itu. Ya, jadi itu bisa kita bangun itu cara kita berkomunikasi kepada anak-anak kita. Walaupun ya namanya juga usaha ya, belum tentu berhasil. Tapi paling tidak kita sudah mengupayakan ya, apa istilahnya itu, menyempurnakan ikhtiar semampu kita, gitu ya. Contoh tadi ya, untuk memilih sekolah aja seheboh itu gitu. Karena kalau enggak kan habis ya masanya ya, terlambat gitu kan. Baik, nah kita lanjutkan untuk fokus isu kesehatan reproduksi di level keluarga. Nah, contoh isu utama kesehatan reproduksi remaja ya KRR, pengetahuan seksualitasnya, perilaku beresikonya seperti apa ya, apa namanya potensi untuk pernikahan dini atau sebaliknya ada anak yang nggak mau nikah, ada nggak tuh? Biasanya anak thinking tuh, aku nggak mau nikah atau eh, kalau anak saya tuh bahasanya menikah itu beban, kata dia gitu. Ngeri banget tuh anak-anak baru 20 tahun udah merasa oh pernikahan itu beban, kata dia gitu. Akhirnya aduh, susah bener. Banyak tuh yang seperti itu. Orang-orang yang udah selesai nih sekolahnya, udah selesai S1, lanjut lagi S2 gitu. Karena ibunya udah gelisah. Ini anak saya kok nggak ada tanda-tanda gitu kan ya. Oh, tanda-tanda untuk mencari pasangan gitu. Kenapa ibunya gelisah? Karena anaknya ini perempuan gitu. Kalau anak laki-laki dirasa lebih aman lah. Mereka bisa kapanpun gitu kan bebas aja. Tapi kalau anak perempuan kayaknya kita merasa ya ada batasan gitu ya untuk mereka berproses reproduksi. Itulah kekhawatirannya orang tua. Kemudian determinan terkaitnya,
Yang biasanya paling kuat itu ya pendidikan, kemudian pola komunikasi tadi. Kalau di Hidayah di pondok pesantren di Aceh kemarin itu bahkan anak-anak tadi itu ya yang di pondok itu juga ketika diskusi tentang sekolah misalnya eh, kebanyakan ya beberapa di antara mereka itu banyak di antara mereka itu yang kepingin yang penting keluar dari Aceh dia bilang gitu. Jadi mungkin entah ya apa ya menyebabkan mereka itu mungkin bosan gitu atau apa pengen lihat suasana baru gitu ya pengen atau jiwa petualangannya lagi muncul gitu ya pokoknya nggak mau di Aceh sekolahnya harus keluar dan itu ditentang oleh orang tuanya dia bilang begitu. Nah terus saya bilang coba kakak bicaranya sama orang tua itu pakai data saya bilang gitu atau mungkin pakai contoh pakai apa namanya hmm, penjelasan detail tentang apa yang ingin dia lakukan kalau dia keluar dari Aceh gitu supaya orang tuanya itu bisa paham apa sebenarnya yang diharapkan ya ekspektasi dari anak-anak itu seperti apa karena kan kadang-kadang orang tua nggak bisa nangkep ya jadi orang tua itu tuh dengan ketakutan-ketakutannya gitu ya dan tidak disampaikan juga ketakutan orang tua itu apa gitu nah jadi kita ajarkan kepada anak-anak itu supaya eh, mungkin orang tua itu takut eh, kamu apa namanya hal-hal apa yang dia khawatirkan gitu. Kamu perlu tanya apa yang dikhawatirkan oleh orang tua misalnya gitu. Jadi komunikasi-komunikasinya itu bisa menjadi lebih terbuka gitu ya, lebih enak. Mana tadi? Oke, kemudian isu kesehatan ibu tentang pemeriksaan kehamilan ya ANC, kemudian KB kontrasepsi, keselamatan persalinan dan sebagainya, determinan terkaitnya ekonomi, kemudian relasi gender ini yang paling kuat ya. Siapa yang menentukan tadi itu ya? Apakah bisa suami, bisa pasangan, bisa juga mertua. Kalau di kampung-kampung tuh kadang-kadang mertua lebih berkuasa gitu. Ibu dilarang ber-KB karena suaminya nggak setuju atau alasan biaya atau tadi itu ya mertua. Tapi sebenarnya di Jakarta saja bisa terjadi hal seperti itu. Jadi suatu ketika ada mahasiswa bilang, Bu, saya sudah bikin kelas ibu hamil sampai konsisten gitu ya, ibunya itu datang, tapi ketika mereka waktunya bersalin, itu tetap datangnya ke Paraji. Terus saya tanya, itu di mana, Kak? Di Jakarta Utara, katanya. Terus saya bilang, hari ini di Jakarta masih ada Paraji. Dia bilang masih ada, Bu, gitu. Jadi ternyata bukan cuma di kampung, di kota masih ada juga yang seperti itu. Oke, kemudian IMS, nah ini repot banget ya. Pengetahuan IMS, stigma, kemudian pencegahan. Determinan terkaitnya norma sosial, ya stigma nih terutama yang berat sekali ya, sulit sekali. Keluarga mengucilkan anggota yang terkena IMS atau HIV. Bahkan ada satu kasus yang seorang anak itu bilang gini, orang Odif ya, dia tuh Odif, kemudian dia bilang saya mau kuliah. Terus kita bilang bagus dong ya, masih semangat gitu kan. Kemudian apa yang kamu lakukan ya? Saya bilang ke orang tuanya, ke ibu saya bahwa kan dia sambil bekerja tuh. Jadi saya ingin kuliah, saya mau melanjutkan studi gitu ya. Kemudian mohon supaya ibunya merestui, mendukung. Gitu. Terus ibunya bilang apa? Kamu kan udah HIV, nggak usah katanya, nggak usah kuliah. Sini aja uangnya buat sekolah adikmu. Jadi ibunya tuh jawab seperti itu. Terus apa? Kita jawab, kita mau meresponsnya bingung gitu ya. Kalau kita tanya perasaannya, pasti dia perasaannya nggak enak, pasti perasaannya negatif gitu kan, nggak terima gitu seperti itu. Tapi ya bagaimana gitu akhirnya kita dengarkan aja apa yang dia ceritakan seperti itu gitu tanpa mungkin eh, kita nggak bisa juga kasih solusi gitu kan ya. Karena ketika kita tanyakan ke UMJ sekalipun, UMJ nih, kalau ada mahasiswa HIV, ODIF gitu ya, mau daftar ke UMJ, dia open nih statusnya ya, disclosure statusnya HIV positif. Bisakah diterima?
itu banyak yang menentang gitu. Jadi kita sebagai institusi pendidikan pun itu masih diskriminatif gitu, masih menstigma gitu. Jangan-jangan kita yang di kesehatan juga banyak ya masih melakukan itu gitu, secara nggak sengaja mungkin nggak bermaksud, tapi kemudian akhirnya kita melakukan stigma itu juga. Misalnya. Nah ini kita perlu hati-hati ya, dan kita perlu cari solusinya seperti apa, kemana mereka harus pergi gitu. Kalau akhirnya dia di mana-mana dia di stigma, gitu ya. Kemudian lagi stigma reproduksi ya, tabu menstruasi, kemandulan, konsepsi gitu ya, determinan terkaitnya budaya dan kepercayaan. Perempuan itu dianggap tidak sempurna kalau belum punya anak gitu. Jadi kayaknya bebannya itu pada perempuan gitu ya. Padahal kan belum tentu perempuan gitu yang jadi sumber masalah. Kemudian akses layanan ya, jarak, biaya, kemudian ya perilaku nakesnya gitu ya, respons nakesnya. Nah ini determinan yang paling eh, berkaitan, yang berkaitan paling kuat itu geografisnya, kemudian kebijakan ya. Tidak periksa kehamilan karena puskesmas jauh atau sulit ditemui. Nah, yuk kita integrasikan dengan survei kesehatan keluarga tadi. Ya, gunakan data real teman-teman sendiri yang sudah didapatkan ya. Kemudian boleh digunakan pertanyaan-pertanyaan panduan ini. Bagaimana status pendidikan kepala keluarga dan ibu? Apakah apa ya? Kalau kita tuh istilahnya sepupu gitu ya, satu satu level gitu ya. Kalau misalkan status pendidikan formalnya itu tidak sama, apakah itu nanti berpengaruh terhadap apa yang kemarin kita sempat bahas ya, parent leadership-nya gitu ya, pola komunikasi dan kemudian parent leadership-nya. Apakah apa perbedaan, misalnya perbedaan status pendidikan formal itu mempengaruhi misalnya gitu. Kemudian juga boleh hal-hal yang lebih bersifat personal, kalau mau digali lebih dalam boleh juga gitu ya. Misalnya apa keterbukaan gitu ya, pola komunikasi yang sudah diceritakan gitu ya, mungkin bisa diberikan lagi contoh-contoh yang lebih detail lagi tentang bagaimana pengambilan keputusan di dalam keluarga tentang suatu hal ya, terkait suatu hal. Kemudian pekerjaan, penghasilan misalnya gitu ya. Kemudian BPJS rata-rata udah ada ya. Teman-teman kebanyakan sudah punya BPJS ya. Kemudian ada norma kepercayaan yang mengambil keputusan reproduksi seperti apa. Silakan nanti dilakukan identifikasi lanjutan tentang determinan sosialnya, kemudian analisis relasi kuasanya. Siapa yang memutuskan? Misalnya kapan istri atau anak misalnya periksa kesehatan atau spesifik ke kesehatan reproduksi. So kalau sakit-sakit umum ya, misalnya anak-anak tuh sering misalnya dianggap, oh ini yang satu sering batuk pilek misalnya gitu, atau yang satunya eh, kayaknya pencernaannya nih yang lebih sering bermasalah misalnya gitu. Nah, apakah setiap kali sakit, setiap kali mengalami sedikit gejala harus langsung misalnya gitu kan, harus langsung ke pelayanan kesehatan, atau kalau yang model saya itu santuy banget. Jadi kalau nggak urgent, nanti sekalinya udah parah baru langsung masuk ke IGD gitu kadang-kadang. Tapi kalau di rumah, kalau kalau masih bisa di treatment di rumah aja, kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Kalau masih bisa jalan dianggap masih masih sehat, masih sanggup gitu ya, masih bisa bekerja dan belajar misalnya. Nah, bagaimana istri atau perempuan mengambil keputusan tentang kontrasepsi misalnya gitu ya. Pemilihan jenis kontrasepsi, siapa yang pakai dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak kita yang sudah remaja nih? Apakah mereka terbuka bertanya kepada orang tuanya? Apakah orang tuanya apa secara eh, tidak apa ya, tidak eh, jengah gitu ya, tidak ragu untuk menginformasikan apa yang ingin ditanyakan oleh anaknya. Atau kayak saya tadi, mispersepsi dulu di awal, nggak nyambung dulu di awal. Habis itu baru diklarifikasi misalnya gitu. Kalau misalnya ada situasi-situasi seperti itu juga
Boleh bisa diceritakan gitu. Oke, boleh dilihat juga konsep kuncinya, otonomi reproduksinya, kemudian patriarkinya, kita sebagai orang Indonesia umumnya seperti itu ya. Walaupun ada juga nih mungkin budaya-budaya tertentu yang matriarkat ya. Kemudian disempowerment apakah terjadi misalnya. Kemudian boleh dilanjutkan lagi dengan dimensi 3, analisis komunikasinya. Apakah keluarga pernah membicarakan topik menstruasi, kehamilan, KB, atau hal-hal lain gitu ya, terkait kesehatan reproduksi. Siapa sumber informasi utama? Nah, ini kalau teman-teman karena sekaligus juga nakes, tentu bisa mengandalkan diri sendiri gitu ya. Saya percaya seperti itu. Atau mungkin ada ulama misalnya gitu ya, yang dijadikan rujukan atau orang-orang apa namanya sesepuh ya di dalam keluarga kita. Apakah ada mitos atau misinformasi yang diyakini keluarga? Gitu ya. Oke, kemudian dimensi 4, identifikasi ketimpangan inequity. Apakah ada perbedaan akses informasi antara laki-laki dan perempuan, anak-anak kita atau kita dengan pasangan? Apakah ada hambatan budaya atau agama? Tadi misalnya yang long distance marriage ya dengan budaya yang tempat bekerjanya mungkin berbeda. Kemudian bagaimana hambatan finansial mempengaruhi akses layanan reproduksi. Oke, nah ini contoh kasus. Ini kasusnya serem banget ya. Nggak harus pakai kasus ini, nggak usah dibahas. Saya rasa boleh diganti kasus keluarga kita sendiri aja. Ya ini cuma untuk contoh kasusnya. Nah, ini pertanyaan refleksinya boleh dijadikan contoh ya. Tidak harus seperti ini. Oke, nanti teman-teman boleh mengidentifikasi determinan sosial dalam keluarganya sendiri. Ini ada saya buatkan matriksnya, silakan nanti boleh diisi. Diskusi kelompok kecil, kita lihat waktunya nanti ya, cukup atau tidak. Atau kita diskusikan terbuka aja langsung. Oke, kemudian ini informasi data dan fakta di Indonesia. Saya rasa ibu-ibu udah punya data yang lebih detail juga ya di wilayahnya masing-masing. Ini data umum saja. Angka kematian ibu masih cukup tinggi ya, di 183. Kalau ada data terbaru boleh di-share, ini data lama banget nih. Kemudian angka kejadian perempuan menikah di usia 20 sampai 24 tahun. Sebelum usia 18 tahun. Ada kelompok 20 sampai 24 yang menikah sebelum 18 ya. Ada 11%, lumayan tinggi. Remaja mendapat info reproduksi dari orang tua kurang dari 40%. Kayaknya kalau di survei SDKI itu malah kurang dari 30% ya angkanya. Kemudian penggunaan KB jauh banget ya, jomplang. Laki-laki hanya 7%, udah total ini seluruh KB laki-laki. Kalau ada data yang lebih lebih dekat ya, silakan disampaikan puskesmas misalnya. Ya ini penilaiannya nanti. Oke, demikian untuk sesi yang kedua, ibu-ibu. Silakan ada yang ingin didiskusikan lagi. Itu maaf Bu, izin tanya Bu, itu yang tadi Bu baru jelaskan tadi buat yang tugas survei yang itu ya Bu, yang ketiga itu ya Bu ya? Tugas lanjutan yang survei Yang keluarga. lanjutannya. Oh ya, baik Bu, terima Jadi kasih. untuk pekan depan ya, jadi masih ada waktu 1 pekan untuk mengerjakannya. Ya, baik Bu. Pedomannya aja seperti itu, contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin Pengembangan lain. berbeda sesuai karena kan sesuai dengan situasi di dalam keluarganya ya, itu boleh. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya paling matriks tadi aja ya yang bisa dibikin supaya lebih sederhana melihatnya. Oke, ada yang mau curhat?
Jadi banyak Ibu tugas. izin, saya mau nanya. Saya Silakan. mau minta masukan sih, Bu, sebenarnya. Siap-siap. Bu, jadi kan apa namanya ini ya qadarullah ini jalannya Allah ya Bu. Saya juga nggak ngarep-ngarep banget. Maksudnya ya emang jalannya Allah. Saya kan diminta jadi ahli gizi di MBG, di SPPG salah satu di daerah Bojonggede lah ya Bu. Hmm. Nah, eh saya bingung sih sama penerapannya sebenarnya. Hmm. Nah, saya itu mau berkaitan sama mau sekalian berkaitan ambil tesis saya gitu karena lumayan kan ya penerima manfaatnya itu hampir hampir 1.600 lebih lah gitu Bu. Oh, oke. Nah, karena kan yang info yang saya tahu tuh ahli gizinya itu nggak pernah, maksudnya ahli gizi sebelumnya itu nggak pernah melakukan pengukuran ya Bu, pengukuran untuk menentukan gizinya, misalnya timbang berat badan dan tinggi badan dan yang lain-lainnya lah ya, itu maksudnya andronya itu nggak pernah dilakukan gitu. Nah kalau misalnya saya mau meneliti tesis saya mengenai apa ya dampak signifikan dari MBG itu dari pengukuran itu bisa nggak sih Bu? Kalau pandangan saya langsung aja nih. Eh, itu bagus ya kalau menurut saya sih mumpung yang pertama ya mumpung masih diberikan kepercayaan jadi ahli gizi ya udah manfaatkan gitu dan dia memang kelihatan tadi dijelaskan penerima manfaatnya lumayan banyak. Em, Hmm. Cuma kalau sekian ya sampai hampir 2.000 ya 1.700 itu 1.600-an lebih itu em, kira-kira nanti mekanisme pengambilan datanya seperti apa tuh Pak? Apakah Rencananya sih untuk pengukuran apa namanya untuk pengukuran tinggi badan berat badan yang itu dilakukan sebulan sekali Bu. Jadi eh, itu karena banyak ya. Jadi sebulan sekali saya ngelakuin pengukuran itu datang ke sekolahan sekalian edukasi juga sih Bu gitu. Karena kayak ngerasa sayang aja sih saya datang cuman ngukur timbang berat badan terus ngasih hasil gitu kan ke gurunya, terus gurunya juga maksudnya belum tentu juga paham sama yang dijelasin sama kita ini loh hasil dari program kita gitu. Maksudnya gitu sih Bu. Saya jadi kepikiran, oh ya udah sih lumayan juga eh apa namanya? Kalau setiap bulan kita konsisten gitu selama 6 bulan betul? ngelakuin hal itu kan lumayan juga Bu gitu. Dengan data yang kita nggak perlu cari lagi emang udah ada dan nggak perlu ngeluarin uang buat Hmm. ya Nah, bayar ininya. itu ada Itu sih berapa Bu. sekolah Kak? Kalau nggak salah ada 5 deh Bu, 5 sekolah. Tapi ini dibagi kategori sih Bu. 3B itu anak-anak TK sama anak remaja, anak-anak SMK Bu gitu. Oke, berarti ada TK, kemudian ada yang SMP SMA gitu ya Iya, sekolahnya. digabung. Nah, bisa tuh pakai nanti kalau aplikasinya kemarin kan kita ini ya kita uji coba tuh aplikasinya. Kalau si Sakti itu aplikasinya udah bisa dipakai, bisa juga digunakan itu. Iya, Kan? Jadi enak ya Bu. Nggak memudahkan. hasilnya. Nah, Mm-mm. nanti kita coba tanya sama developernya ya si Mas Iannya itu eh, apakah bisa di datanya itu dipisahin gitu ya, disortir kan untuk sekolahan-sekolahan yang di Bojonggede, yang di Mm-mm. SMP kita misalnya, nah itu bisa nggak dianalisis sendiri misalnya gitu kan? Karena kan kalau Sakti kan berarti datanya data se-Indonesia kan? Iya, tuh Bu. Sayang buat soalnya. Iya Itu aja sih, tapi ini untuk apa namanya, untuk pengajuan nanti tesisnya itu gimana ya Bu? Maksudnya kan kemarin kan kalau untuk pengajuannya itu kan kita harus sampai bab 3 dulu ya, bab 3 dulu baru ngajuin tesisnya gitu. Sedangkan aku kan ngambil data dulu nih, betul. terus baru ambil data mungkin pas sudah pertengahan baru Aja. mengajukan gitu. Itu gimana ya Bu? Apakah bisa seperti itu? Karena kan sayang juga kalau misalnya data yang dipakai itu pas banget yang maksudnya data yang dipakai itu pas pengajuan dari tesisnya itu sedangkan kan udah dari sebelum tesis kan udah Ada. melakukan pengukuran gitu. Itu dikit Kayak kan lebih, datanya. hmm? Tayangin dulu datanya. Oke, Jadi siap-siap. proposal jangan dimasukin data. Jadi anggapannya nanti jadi retro kan?
Dan returnya juga kan nggak lama kan, paling cuma berapa bulan aja kan. Jadi kita udah punya data nih, data dari sekarang kan. Udah jadi kayak kohort jadinya kan ya. Setiap bulan ada Iya, data gitu kan. iya betul cohort kayak cohort gitu, Bu. Betul, jadi datanya disimpan. Kalau untuk proposal ini aja, murni proposal aja. Nanti kapan mulai start pengumpulan datanya itu, anggap aja data yang kemarin itu retro gitu. Padahal yang ngumpulin kita-kita juga kan. Sebenarnya nggak Iya, kemana. oh iya. Siap, Bu. Baik, Bu. Yang Makasih, Bu. ya. Terus kalian bisa bikin itu kan ya? Siapa kemarin tuh yang ngajin hibah-hibah itu? Aku Ya sih, kan? Bu, maksudnya aku lagi nyari-nyari beasiswa untuk penelitian ini sih Ya, dari dari Ristek. Basarnas. Mm-mm. Kayaknya ada tuh, ada misalnya dari Pemda, ada yang kalau hibah dosen-dosen itu juga ada tuh yang hibah tesis magister gitu-gitu. Coba tanya Bu Dewi juga tuh, yang pembimbingnya Bu Dewi. Katanya pembimbingnya yang lain juga bisa kok. Gitu. Berarti kan ini pembimbingnya belum ditentuin ya, Bu, karena kan sesuai dengan judul itu gimana ya? Saya jadi bingung. Gak apa-apa, kalau proposal mah di-develop aja. Kalau mau diskusi, saya rasa bebas sama dosen manapun. Oh, baik-baik. Diskusi terbuka aja. Nanti pada saat sudah dapat SK, ya tinggal bilang, Ibu ternyata saya pembimbingnya ini, gitu kan. Kan nanti Siap, siap, Bu. bisa jadi yang sempat diajak diskusi nanti jadi pemuji atau apa misalnya kan, memungkinkan Iya, aja, santai aja. Kalau menurut saya mah. baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ayo semangat yang lain. Udah dapat data apa? Atau data keluarganya sendiri mau dijadiin tesis? Keluarga sendiri dan keluarga teman-teman. Udah jadi tesis ini. Oke, kalau sudah cukup kita selesaikan. Masih ada yang mau curhat lagi? Cukup ya, Cukup Ibu, mungkin lanjut aja dulu Ibu. karena masih suasana eh, Lebaran. Lebaran. Nggak usah lama-lama. Yang penting udah ada catatan ya, sudah ada apa yang ada insight-nya. Kemudian ada setelah ini kita mau ngapain tugas berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman, ibu-ibu. Jangan lupa tugasnya diselesaikan. Tapi kalau misalnya diperlukan waktu lebih lama, diinfokan nanti saya extend. Gitu aja ya. Jangan khawatir. Take your time. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.